Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya, bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku, dan dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu kusenggama di bulan merah, kujelang cintamu, kuseret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewa Taat, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Binatang, maafkan aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binatang! Binatang! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewa Taat, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenoma? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki.
Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang pertama ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Branjangan, Eli Panca sebagai Ken Ratus, dan pembawa cerita Asdi Suhas. Dikala senja di suatu masa, mendung tebal berhias pijar halilintar yang menggelegar, seolah menyiratkan keresahan. Manakala yang tidak patut telah dianggap patut, manakala pula sabda seorang penguasa terabaikan. Maka berpacu dengan waktu berlalu, seiring dengan kodrat alam, di mana ada siang akan ada malam mengiringinya, di mana ada kebajikan akan ada kemurkaan mengimbangi kehadirannya. Dan ketika kealpaan muncul, tumbuh dan mekar menjadi biang kebusukan di singgasana Kediri. Inilah gambaran awal ketika rangkaian cerita ini teruntai. Adalah Kediri di pelukan senja. Ada yang datang, ada pula yang pergi. Patah tumbuh hilang berganti. Isi perjalanan hidup tidak pernah akan berubah, sampai akhirnya terdengar tiupan trompet akhir zaman. Di sana ada angkara murka. Di sana dituntut pengabdian kepada negara, dan selalu dikelilingi oleh sifat dan hasrat manusia. Atas rasa iri dengki, hasrat cita-cita, dan suci tulusnya cinta. Siapa yang ku cari, Nyai? Kakang, Rahastri Kandi pergi. Sudah ku cari kemana-mana, tetapi tidak ada. Pasti ia telah meninggalkan rumah ini. Kabur, Kakang. Kabur? Kabur bagaimana, Nyai? Aku menemukan selembar daun rontal untuk Rahastri Kandi. Selembar daun rontal? Iya. Apa bunyinya, Nyai? Kameswara menunggu Rahastri Kandi di suatu tempat. Kameswara? Aku sedang mencari-carinya. Kakak mau kemana? Menemui Kameswara dan membawa pulang anak kita.
Sudah lama kau menungguku, Rastri? Belum berapa lama, Kakang. Aku telah membaca suratmu, Kakang. Aku sangat terkejut dan nyaris tidak percaya. Tetapi ternyata Kakang benar-benar datang lagi. Ada apa, Kakang? Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Aku akan pergi, Rastri. Aku akan meninggalkan perguruan. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali. Kakang Kameswara, kenapa, Kakang? Kenapa kau hendak pergi? Ada apa? Aku ingin pergi meninggalkan perguruan Pesanggaran. Aku akan berjalan mengikuti kemana kakiku akan melangkah. Aku menemuimu kali ini. Ada dua kemungkinan. Aku akan berpamitan untuk selamanya pergi, dan kita tidak perlu bertemu lagi. Atau kemungkinan yang kedua, kau ikut pergi bersamaku. Atas nama cinta suci kita berdua, marilah kita pergi jauh. Pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang akan mengenali kita lagi. Di sana kau akan menjadi ratuku. Di sana kau akan melahirkan anak-anakku. Segeralah ambil keputusan, Rastri. Apakah Kakang sedang mabuk sehingga menyebabkan Kakang kehilangan akal? Pergi adalah suatu hal yang tidak mungkin bagiku. Mengikuti kehendak Kakang untuk menjadi istri dan hidup bersama, itu juga tidak mungkin bagiku, Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Tetapi cintaku tidak buta. Kakang, ceritakanlah kepadaku, apa sebenarnya yang terjadi sehingga kau mengambil keputusan seperti itu? Eyangmu akan mengundurkan diri. Eyang akan mengundurkan diri? Benar. Eyangmu yang telah merasa tua bermaksud mengundurkan diri dari pimpinan Padepokan Pesanggaran. Apakah yang telah Kakang lakukan sehingga menyebabkan Eyang mengundurkan diri? Kakang telah melakukan kesalahan? Tidak, Rastri. Lalu, kenapa bisa begitu, Kakang? Eyangmu telah menunjukku untuk menggantikan kedudukannya.